Halo Milanisti pecinta Rossoneri, kembali lagi ke Milanisti TV yang akan memberikan info dan memberikan fakta seputar AC Milan. Saksikan terus video-video Milanisti TV dan like, subscribe, dan sebarkan kepada para Milanisti yang lain. Forza Milan. Sejak kedatangannya pada bulan September, Jens-Peter Hauck tidak memiliki banyak waktu bermain untuk menunjukkan kualitasnya. Tapi meski hanya 44 menit di lapangan secara total, dia sudah mengantongi 1 gol dan masa depan terlihat menjanjikan. Tentu saja tidak ada yang mengharapkan dia mendapatkan banyak waktu bermain dalam beberapa bulan pertamanya dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain. Meski begitu, Hauck telah menunjukkan bahwa dia siap bersaing untuk mendapatkan posisi awal. Namun dengan Rafael Leao di depan itu sulit baginya, tetapi tampaknya peluang tersebut telah terbuka. Seperti dilansir Gazzetta dello Sport, winger asal Portugal tersebut akan absen setidaknya 10 hari karena cedera. Ini berarti Hauck akan menjadi yang pertama menggantikan Ante Rebic di sayap kiri. Mungkin ini bisa menjadikan kesempatan untuknya membuktikan bahwa dia pantas mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Pemain Norwegia tersebut pasti akan mengincar hal ini, meskipun itu tidak akan mudah baginya. Ante Rebic akhirnya pulih dari dislokasi sikunya dan setelah turun dari bangku cadangan melawan Udinese dan Hellas Verona, dia sekarang siap untuk memulai. Kehadirannya melawan Napoli memang akan sangatlah penting. Seperti laporan Tuttosport, Pia Milanius, Rossoneri sekali lagi mengandalkan kualitas pemain Kroasia tersebut yang dipanggil untuk beraksi untuk pertandingan yang sulit. Mempertimbangkan gaya bermainnya, bagaimanapun itu adalah bentrokan yang cocok untuknya. Rebic tentu saja ingin kembali bermain secara konsisten dan di atas segalanya untuk pertama kalinya mencapai target di musim ini. Jika dia mencetak gol, itu akan menggambarkan betapa pentingnya dia untuk Rossoneri. Dia akan bermain ke kiri dalam trio penyerang di belakang Zlatan Ibrahimovic, bersatu kembali dengan rekannya Theo Hernandez. Keduanya sering terhubung dengan baik dan akan menarik untuk melihat apa dampaknya pada permainan. Zlatan Ibrahimovic telah mengubah mentalitas di Milan sejak kedatangannya kembali pada Januari, membantu tim menjalani transformasi besar. Namun pemain asal Swedia itu bukanlah satu-satunya referensi dari tim kuat Rossoneri saat ini. Seperti yang dinyatakan oleh Gazzetta dello Sport, Pia Milanius, Ibrahimovic adalah pemimpin alami dan faktor penuntut. Dia mendorong rekan satu timnya melampaui batas mereka, tetapi tim memiliki mekanisme kompleks yang penting bagi setiap bagian. Dan dari sudut pandang ini, Milan melakukannya dengan baik. Simon Kjaer misalnya berperan penting bagi Rossoneri di lini belakang. Alexis Saelemaekers juga patut disebutkan, menyeimbangkan permainan dengan tingkat kerja dan kerja kerasnya yang luar biasa. Meski begitu, nama lain juga memiliki peranan yang penting. Singkatnya, memiliki pemain yang tepat di setiap lininya, sama pentingnya dengan Zlatan Ibrahimovic. Oleh karena itu, Milan memiliki identitas mereka sendiri yang dapat dikenali dan rencana permainan tim yang terbukti. Mereka duduk di posisi pertama, klasemen bukanlah sebuah kebetulan. Milan saat ini bersiap untuk menghadapi Napoli, ujian yang sangat penting bagi pasukan Stefano Pioli. Alexis Saelemaekers yang telah menjadi pemain kunci Rossoneri dalam beberapa bulan terakhir akan bermain dari awal di sayap kanan, seperti biasanya. Dalam wawancara dengan Sport Mediaset, "Kami adalah tim, kami lebih percaya diri. Kami akan pergi ke Napoli untuk menang. Pioli tidak akan bisa menemani para pemainnya dari bangku cadangan." Seperti asistennya Giacomo Morelli setelah dinyatakan positif COVID-19. Sebaliknya, Milan akan dipimpin oleh anggota staf saat ini dan mantan pemain Milan, Daniele Bonera. Ini bukan momen yang mudah bagi Pioli. Kami berharap bisa menang untuknya. Bonera siap untuk pertandingan ini. Dia melakukan pekerjaan dengan baik untuk tim minggu ini. Tujuan Milan tentu saja adalah membuat 4 besar musim ini dan lolos Liga Champions, yang sangat penting. Namun berdasarkan awal yang fantastis, saat ini di posisi pertama, kami harus memikirkan pertandingan satu persatu. Tapi saya pikir kami bisa melakukan sesuatu yang penting tahun ini. Saya pikir kepercayaan sangat penting bagi seorang pemain. Sekarang pelatih memberi saya kepercayaan diri yang besar dan ini membantu saya melakukan apa yang saya lakukan, pungkasnya.
Dengan pulihnya Matteo Musacchio yang baru saja kembali berlatih, semua pemain bertahan Milan kini siap membantu Stefano Pioli. Sebelumnya, mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan hanya 2 atau 3 bek tengah yang fit. Pertama Alessio Romagnoli, lalu Leo Duarte, Matteo Gabbia yang sembuh dari Covid, dan Matteo Musacchio. Akibatnya mereka telah menghilangkan masalah di lini belakang. Seperti yang disorot oleh Milan News, Milan akan memainkan 10 pertandingan antara sekarang dan Januari yang akan menjadi fase penentu untuk melanjutkan pertarungan 4 besar. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengandalkan semua bek tengah sangatlah penting. Namun, lini belakang Rossoneri pasti akan mengalami perubahan antara Januari dan musim panas mendatang, yang tentu saja berarti mereka perlu melakukan penjualan. Sementara itu, mereka juga perlu mengevaluasi masa depan Romagnoli yang kontraknya akan habis pada 2022. Hipotesis yang paling penting mungkin adalah pembaruan, tetapi penjualan tidak boleh dikesampingkan jika negosiasi tidak berjalan dengan baik.